Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Umi. Sehat semua kan? Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tema 6, subtema 1, tematik IPS. Ya. Yang kita bahas adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Apa yang dinamakan interaksi? Kemarin juga sudah kita bahas ya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, manusia itu melakukan interaksi juga dengan lingkungan alam. Selain manusia, interaksi dengan manusia. Ya, yang kita bahas adalah interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam atau sebaliknya itu bisa terbentuk secara alami. Sekarang, interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Sekarang, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ya, ini ada dua kotak ya. Yang sebelah kiri interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang satunya adalah interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Contohnya, kalau yang menyesuaikan diri dengan alam, nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai dengan keadaan cuaca, agar terhindar dari bahaya dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Ya, kemarin juga sudah dibahas. Jadi kalau hujan lebat, terus sekarang lagi gelombang tinggi, berarti nelayan tidak akan berlayar. Dan biasanya nelayan akan berlayar itu pada waktu malam hari. Nanti kalau pulang biasanya pada pagi hari. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik ya. Contohnya kalau musim hujan berarti petani banyak menanam padi, tapi ketika musim kemarau petani akan menyesuaikan dengan alam ya. Itu akan menanam palawija, kacang-kacangan kayak itu ya, jagung yang bisa hidup tanpa banyak air. Yang ketiga, manusia harus menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Ya, misalnya untuk menghindari tanah longsor ya. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Sekarang bedanya adalah interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Manusia memperoleh sumber daya alam untuk beragam kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan industri. Jadi, mengolah sumber daya alam yang ada. Yang kedua, manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Jadi ketika musim hujan, bendungan penuh ya air. Nanti kalau musim kemarau bisa bendungan itu dialirkan ke lahan pertani milik petani sehingga tidak kekurangan air ya. Terus bendungan ini juga bisa mencegah adanya banjir. Yang ketiga, manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan ya. Tapi juga ada yang sekarang misalnya musim kemarau panjang gitu ya. Dengan ilmu pengetahuan bisa membuat hujan buatan. Ya, ini Bu Umi jelaskan antara interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Paham anak-anak? Kita lanjutkan ya sekarang. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sesuai bentang alam. Sekarang, pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan.
Apa dinamakan pegunungan ya? Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Sumber daya alam di daerah pegunungan ya, daerah dataran tinggi ini biasanya ya, sayur-sayuran, wortel kayak gitu ya, teh, kopi, ubi dan buah-buahan. Kalian pernah ya kalau ke Tawangmangu, Sarangan ya, akan adanya buah-buahan. Terus Dieng ya, dataran tinggi dan masih banyak lagi. Adapun pekerjaan utama masyarakat di pegunungan adalah petani ya. Ini bentuk interaksi masyarakat di daerah pegunungan dan hasil yang didapatnya ya. Bentuk interaksi dengan lingkungan alam yang ada di pegunungan ya. Dan hasilnya adalah yang pertama, bercocok tanam ya di daerah pegunungan atau dataran tinggi adalah teh, kopi, sayur-sayuran, buah-buahan dan palawija. Hasilnya apa? Untuk mendapatkan hasil perkebunan, sayuran, buah-buahan dan palawija. Yang kedua, harus melakukan penghijauan. Untuk apa penghijauan? Agar tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di pegunungan. Yang ketiga, memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Karena biasanya di daerah pegunungan ini tumbuh subur adanya tanaman ya. Nah, sekarang hasilnya apa? Memelihara hewan itu untuk mudah mendapatkan telur, susu, dan daging yang kita konsumsi setiap harinya. Yang keempat, melakukan penambangan seperti belerang, kapur, dan pasir ya. Biasanya kayak di dekat Kalurang, Merapi ini banyak penambang pasir ya. Pasirnya bagus-bagus kalau dari daerah pegunungan. Ya, hasilnya apa? Mudah mendapatkan barang tambang seperti belerang, kapur, dan pasir. Dan yang terakhir adalah mengelola kawasan pegunungan bisa menjadi objek wisata ya. Dengan adanya objek wisata apa yang didapatkan? Meningkatkan pendapatan masyarakat karena nanti banyak yang jualan cenderamata ya. Terus ada menjual jasa sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar pegunungan tersebut. Jelas ya anak-anak? Sekarang, kalau tadi di pegunungan, sekarang interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya. Adapun sumber daya alamnya adalah padi, jagung, kacang tanah, tebu, dan kayu jati. Pekerjaan utamanya masyarakat yang di dataran rendah adalah petani dan peternak. Ya. Sekarang Bu Umi akan lihatkan bentuk interaksi masyarakat di daerah dataran rendah dan hasilnya. Ya. 1. Bercocok tanam, terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Hasilnya apa? Mudah mendapatkan padi, makanan pokok kita ya. Palawija, jati, dan tebu. Yang kedua, melakukan penambangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Hasilnya apa? Juga mudah mendapatkan hasil tambang. Yang ketiga, juga harus melakukan penghijauan. Ya, di mana-mana perlu diadakan adanya penghijauan. Hasil apa? Kalau kita melakukan penghijauan, tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di bantaran sungai ya. Terus yang keempat ya, memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar ya. Hasilnya juga akan mendapatkan telur, susu, daging, dan ikan air tawar. Terus yang terakhir, mengelola kawasan industri berwawasan lingkungan. Biasanya ini daerah perkotaan ya, adanya kawasan industri. Adapun nanti pekerjaan orang yang di kota-kota ini biasanya jadi
kerja di pabrik ya, di konveksi kayak itu biasanya di kota-kota ini adalah kawasan industri. Adapun yang didapat adalah lingkungan di sekitar kawasan industri harus tetap terjaga kelestariannya. Sekarang, interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Apa pantai? Ya, pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surung air laut. Ya, kalian sudah sering ya ke pantai, banyak di Jogja tempat-tempat wisata pantai. Sumber daya alam yang terdapat di daerah pantai adalah ikan, kerang, kelapa, rumput laut, dan terumbu karang. Adapun pekerjaan utama masyarakat di daerah pantai adalah nelayan. Dan bentuk interaksinya masyarakat di daerah pantai menjadi nelayan. Hasil apa ketika menjadi nelayan? Mudah mendapatkan ikan. Yang kedua, melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan, air payur, rumput laut, dan kerang mutiara. Hasilnya didapat apa? Mudah mendapatkan hasil sumber daya laut seperti udang, ikan, air payur, rumput laut, dan kerang mutiara. Yang ketiga, melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa. Mudah mendapatkan kelapa ya. Kalau kalian di pantai-pantai ya, banyak orang jualan kelapa untuk air minum ya, apa itu? Es degan itu ya di pantai. Sering kalian jumpai ya. Terus menanam pohon bako di daerah pantai. Untuk apa? Mencegah terjadinya abrasi pantai dan mencegah kebersihan pesisir pantai. Yang terakhir adalah mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Ya, sama dengan tadi ya, di pegunungan juga. Ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika kalian pergi ke pantai Parangtritis ya, atau pantai Depok, di sana banyak orang-orang yang berjualan, menjual jasa, menjual makanan ya. Semuanya itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jelas ya anak-anak? Sekarang, kalau sudah ada interaksi, Umi akan bahas tentang pengaruh negatif. Kalau pengaruh positif itu yang baik-baik. Ini pengaruh negatif. Interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terkadang mengakibatkan hal yang negatif. Adapun dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam antara lain, lingkungan alam menjadi rusak apabila manusia tidak bisa berinteraksi dengan baik. Yang kedua, menyebabkan bencana alam. Ya. Sekarang beri contoh ya, memberikan contoh interaksi manusia dengan alam yang dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan manusia, lingkungan maupun manusia itu sendiri. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Apa yang terjadi? Lingkungan jadi kotor ya, udara tidak bersih dan juga bisa terjadi banjir karena penyumbatan di selokan. Yang kedua, melakukan penebangan secara liar. Ini juga akan terjadi tanah longsor ya, juga akan adanya banjir karena tidak ada penyerapan air. Yang ketiga, melakukan perburuan liar. Jadi nanti banyak hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah akan musnah karena banyak diburu oleh manusia. Yang terakhir adalah melakukan pembakaran hutan. Nanti juga tidak ada penghijauan, tidak ada untuk menyerap air. Masih banyak lagi ya. Ini yang negatif.
Kalau yang positif itu yang baik-baik, membuang sampah pada tempatnya ya, melakukan tebang pilih kayak gitu ya. Sekarang usaha untuk perbaikan ya, biar bermanfaat bagi manusia dan sekitarnya. Sekarang perkebunan. Kalau di perkebunan, pengaruh negatif yang terjadi menggunakan pestisida yang berlebihan, ya, itu pupuk yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Apa usaha untuk perbaikannya? Menggunakan predator atau musuh alami hama tanaman. Jadi tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Yang kedua, di bidang pertanian. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanaman. Nah, untuk perbaikannya apa? Menggunakan pupuk alami, contohnya dari kotoran hewan dan humus tanaman. Peternakan, pembuangan limbah kotoran ternak ke sungai yang menyebabkan pencemaran sungai. Jadi kalau dipakai mandi, dipakai nyuci akan tercemar ya. Nah, usahanya apa? Limbah kotoran ternak dapat diolah menjadi biogas ya, dan pupuk tanaman. Sekarang perikanan. Pengaruh negatifnya kalau pembuangan limbah perikanan juga dibuang di sungai atau sembarangan akan menyebabkan pencemaran. Adapun usaha perbaikannya, pengolahan kembali untuk dijadikan bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Yang selanjutnya perhutanan. Pengaruh negatifnya apa? Menebang pohon di hutan secara sembarangan sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usaha yang dilakukan ya apa? Yaitu usaha yang dilakukan adalah melakukan sistem tebang pilih. Jadi yang ditebang itu yang sudah tua-tua ya. Terus reboisasi, penghijauan kembali, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat karena ini akan mengganggu ya untuk pernafasan ya, polusi udara. Yang terakhir adalah perindustrian, biasanya di kota-kota ya ini. Pengaruh negatif yang terjadi di perindustrian adalah membuang limbah padat industri secara sembarangan sehingga dapat menyebabkan banjir. Terus limbah cair ini dapat merusak ekosistem air dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Adapun usaha ya biar pengaruh negatifnya tidak terjadi adalah mengolah limbah padat dari industri itu menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang dan mengontrol emisi gas buangan industri. Cukup sekian ya Nana pertemuan hari ini ya. Didengarkan, dipahami ya. Seperti biasa Bu Umi akan memberikan tugas berupa rangkuman, tapi Bu Umi bentuk dalam bentuk soal. Ingat ya instruksi Bu Umi, jawabannya harus sesuai dengan materi yang ada. Kalau tidak sesuai materi yang ada, berarti akan mengurangi nilai dari kalian. Paham ya? Sebelum Bu Umi tutup, Bu Umi mengingatkan kembali, sholat 5 waktu, sholat duha, murojaah, tahfidz. Jangan lupa selalu berdoa dan menjaga kebersihan. Ya, cuci tangan. Apalagi sekarang kondisi lagi COVID. Bu Umi tutup sekian ya. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.